Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Sahabat pejuang CPNS 2024. Kali ini kita akan mencoba membahas materi dari tes SKD CPNS. Di sini yang kita bahas adalah soal mengenai integritas. Sebelum kita memahami dan mampu menjawab soal integritas, kita harus tahu dulu yang namanya 9 nilai integritas, ya. Itu harus dipahami ya sahabat, agar tidak keliru dalam menjawab soal-soal integritas. Nilai yang ada pada integritas itu ada 9 ya sahabat. Nilai pertama adalah jujur, nilai kedua adalah disiplin, nilai ketiga bertanggung jawab, nilai keempat kerja keras, nilai kelima mandiri, nilai keenam sederhana, nilai ketujuh peduli, nilai kedelapan berani, nilai kesembilan adalah adil. Ya sahabat, jadi itu adalah kunci sahabat pejuang CPNS untuk bisa menjawab dengan akurat soal jenis integritas ini. Baik, kita coba membahas soal nomor 1. Pahlawan yang berkontribusi dalam kegiatan nasional, salah satunya adalah Soekarno, menyandang predikat sebagai Bapak Bangsa. Beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal, sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam. Jadi ini tidak akan meleset dari 9 nilai integritas ya sahabat ya. Kita lihat mana yang ada sisi integritas dari optionnya. A. Karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional. Di sini tidak ada yang namanya sikap ya sahabat ya, hanya pengakuan dari sebuah karyanya. B. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. C. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. D. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Baik, dari kelima opsi ini mungkin tidak ada bahasa yang langsung terkait dengan 9 nilai integritas ya sahabat, tapi kita bisa melihat sebuah sikap di mana ketika memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno memiliki sebuah sikap, yaitu berani ya sahabat ya, dimana kalau tidak ada keberanian maka tidak akan ada yang namanya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Maka jawaban dari nomor 1 ini adalah B, perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita masuk ke soal nomor 2. Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu tokoh tiga serangkai yang mengkampanyekan dan menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri. Beliau juga kritis terhadap kebijakan penjajah. Contoh perilaku beliau yang berintegritas terhadap bangsa Indonesia adalah A. Ikut merumuskan proklamasi kemerdekaan. B. Melobi Jepang agar memberikan kemerdekaan. C. Mendukung perdamaian antara Indonesia dan Belanda. D. Mendukung berdirinya Indonesia Mandiri. E. Mendirikan organisasi Syarikat Islam. Baik sahabat, ini adalah contoh soal integritas yang memakai pembahasan tentang pergerakan nasional. Dalam pergerakan nasional tentu ada organisasi. Ini dikatakan di sini sebagai tokoh tiga serangkai. Dr. Cipto Mangunkusumo, dua lainnya tokohnya adalah Ki Hajar Dewantara dan Edward Dewes Dekker ya, atau dikenal dengan Dewes Dekker ya sahabat, mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Indesti Party. Ide dari Indesti Party itu adalah kesetaraan ya. Setelah setara maka kita akan bisa mandiri ya sahabat. Di sini ada sikap integritas ya. Dari 9 itu yaitu mandiri. Cari di sini ada bahasa mandiri. Ya betul, itu di D ya sahabat.
mendukung berdirinya Indonesia yang mandiri. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 3. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian menyambutnya dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang, agar mereka bisa memahami materi dengan baik. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut? Oke. A. Pemerintah mewujudkan janjinya untuk memajukan kebudayaan nasional. B. Mayoritas murid merupakan orang asli, mendapatkan perhatian sekedarnya. C. Inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. D. Guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang berbahasa berbeda. E. Sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Baik sahabat, untuk menjawab soal nomor 3, tentu dengan 9 nilai integritas tadi ya sahabat. Di sini yang menunjukkan nilai integritas 9, salah satunya ada pada D ya sahabat, guru menunjukkan kepeduliannya. Kenapa disebut peduli? Karena dia mementingkan, memperhatikan kepentingan dan mengindahkan kepentingan dirinya sendiri ya sahabat ya. Dan dia peduli kepada murid yang tidak memahami bahasa daerah tersebut karena bukan orang asli sana. Maka jawaban kepeduliannya terhadap murid berbahasa berbeda. Jadi nomor 3D ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saudara diberikan tanggung jawab untuk membuat kaos untuk kegiatan Mancakrida dalam kurung outbound ya sahabat, kantor pada pekan depan. Tindakan yang bertentangan dengan integritas pada tugas tersebut adalah tindakan yang bertentangan nih sahabat ya. A. Mencari perusahaan konveksi yang berpengalaman dan berkualitas. Ini tentunya tindakan yang bagus ya sahabat. B. Menginformasikan pembuatan kaos kepada pencarian secara berkala. E. Menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dan pekerjaan tambahan. D. Memastikan bahwa kualitas kaos yang dibuat sebanding dengan harga diajukan. E. Melakukan jejak pendapat dahulu dalam menentukan desain yang akan dicetak. Di sini cari yang paling negatif ya sahabat. Yang negatif itu adalah C. Menaikkan sedikit harga per kaos sebagai uang lelah dan pekerjaan tambahan. Kenapa ini dikatakan tindakan bertentangan? Karena dia tidak jujur. Itu yang pertama. Kemudian dia tidak bertanggung jawab juga ya sahabat. Jadi option nomor 4 adalah C. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya bahwa terdapat 6 paham yang ditolak oleh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan pada negara yang akan didirikan. Salah satunya adalah menolak paham federalisme dan persekutuan. Penolakannya tersebut diterima sehingga ketika Indonesia merdeka, paham tersebut memang tidak diimplementasikan. Berdasarkan ilustrasi di atas, Muhammad Yamin menghendaki negara yang didirikan merupakan negara kesatuan yang ditunjukkan dalam pernyataannya bahwa rakyat Indonesia A. Menolak 6 paham, B. Menolak federalisme, C. Menolak feodalisme, D. Menerima federalisme, E. Menerima 6 paham. Jadi kira-kira manakah jawabannya ya sahabat? Kita bisa lihat ya sahabat ya, dari pernyataan Mr. Muhammad Yamin ya, bahwa dia tidak menginginkan negara, kata kuncinya di situ federalisme dan persekutuan ya sahabat ya. Berarti artinya Mr. Muhammad Yamin ini menginginkan negara ini menjadi negara yang demokrasi dan republik. Jadi jawabannya adalah B. Menolak federalisme. Baik sahabat, sampai di sini dulu ya pembahasan CPNS kita pada kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Semangat selalu ya sahabat, pejuang CPNS 2024. Sampai jumpa lagi.